Kita bawa BenQ board seri RP03 yang bisa dibilang ini tipe kita yang paling tertinggi. Sebenarnya kita BenQ ada beberapa series, tapi kita bawa yang seri premium. Dan kita ada 3 size. Sini ada 65, 75, dan 86. Yang kita bawa saat ini yang paling besar 86 inch. Yang paling besar 86 Yes, untuk seri RP03 ya Bu ya. Sebenarnya kita ada yang 98 inch. Cuman kita bukan seri RP03. Nanti makanya saya jelasin perbedaan seri-seri dari ini dari yang lain. Oke, sebenarnya kita di BenQ kita bawaannya udah Android. Jadi kita Android 11 sama dia ada internalnya 8 GB RAM sama storage-nya 64 GB untuk yang lokal. Kemudian kita juga udah ada NFC sensor. Nah, NFC ini kita bisa berbagai macam, bisa untuk login. Nanti saya jelasin ada AMS lah, account management system itu account khusus BenQ. Jadi pada saat dipakai si teman-teman di sini punya akun masing-masing. Jadi pada saat memakai BenQ ini dia tinggal tap NFC card ke sini, kemudian dia login. Oh gitu. Yes. Nanti kalau udah login, dia otomatis nge-link ke akun Google Drive. Let's say kayak Google Drive, Dropbox, OneDrive, kayak gitu. Jadi pertama harus ada akun si BenQ gitu. Iya, tapi itu optional. Mau dipakai atau tidak itu servisnya tergantung user. Kemudian kita di sini juga udah ada Dolby untuk suara. Nah ini perbedaan BenQ dengan merek lain, kita tipenya dia soundbar. Jadi kita soundbar dari sisi kiri sampai sisi kanan. Soundbar, kemudian kita udah ada subwoofer. Jadi terkait kualitas suara kita udah oke lah. Seperti itu. Kemudian membedakan BenQ kita udah ada built-in ionizer. Dia sensornya di sebelah sini, ionizer. Jadi untuk memperbagus suhu ruangan. Kemudian kita di sini juga udah ada ini terkait sertifikasi anti kuman gel resistant. Nah ini kita hanya di BenQ yang ada. Karena kan dia device public dan kita disentuh dari beberapa orang, ada yang lagi sakit kan atau lagi nggak sakit. Kemudian kita yang tadi saya mention dia 8 GB sama 64 GB. Kita udah Dolby certified untuk speaker. Kemudian kita air quality sensor kita juga ada di BenQ, yaitu kita ada sensor udara. Jadi kita bisa melihat cewek di ruangan ini berapa Celsius. Oh gitu bisa Yes, ya. kita ada. Kemudian kita bisa lihat partikel debu sama kelembapan. Nah itu kita ada di dashboardnya BenQ sih di depan pada saat kita ke home. Nah ini Itu perlu kamera enggak? nggak perlu. Itu karena dia bawaan dari Dari si device TV-nya. ya. Kita perlu setting dulu. Nah, suhu di luar itu 33 derajat. Terus kita cek di sini cukup bagus. Kalau misalnya di merah biasanya ruangannya terkait sirkulasi udara kurang bagus. Kemudian mungkin padat partisipan tapi untuk kualitas udara kurang bagus lah. Jadi mungkin efeknya bisa ngantuk, kurang fokus seperti itu. Berarti di bawah merah tuh. Untuk soalnya. Apa itu? Karena area staff ya jadi kurang bagus gitu. Mata tuh kayak ditiup gitu mas. Kalau di sini kan enak nih, ya kan? Seger ya. Seger. Nah di BenQ kita semuanya udah tercertified gel resistant, gak cuma panel, tapi kita front port yang di depan, terus style spare, sama remote control. Nah remote control kita beda sama remote TV, jadi nggak ada number 1 sampai 9. Jadi dia kayak semacam pointer. Jadi bisa laser, Oke. bisa juga spotlight. Iya. Oh, jadi kita nggak perlu pointer lagi dong? Yes, udah built-in bawaan. Dia ada spotlight bisa besar kecil. Kalau next slide tinggal ke kiri kanan aja. Oke. Itu bawaan kan Pak, kita nggak perlu beli lagi. Ini bawaan kalau ini. Pokoknya kalau yang BenQ udah satu paket panel terus wall mount bracket itu udah bawaan. Oke. Sama remote. Stylusnya dapat 2. Ini apa? Homepage kita. Jadi kita juga udah ada di sini udah ada mikrofon. Jadi kalau misalkan mau dipakai untuk video conference sudah ada mikrofon yang built-in. Jadi tinggal nambah kamera. Kamera sebenarnya nggak harus BenQ sih. Kita bisa third party juga kayak merek Polycom, Logitech. Boleh Pak, nanti mungkin di option aja, kasih optionalnya aja. Iya, boleh. Beberapa
kita di BenQ di sini udah Android 11, kemudian kita support sampai 40 point touch. Jadi misalkan di papan tulisnya dipakai beberapa user. Nah, jadi dia support sampai 40 berbarengan buat pending. Nah, sampai 40. Jadi kalau itu tinggal dipencet itunya ya Pak ya? Iya, dia tinggal ini tadi ke sini. Oke. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya udah full, kita bisa geser ke sebelah kanan karena dia modelnya kanvas. Jadi di sini dia bisa sih ini, terus kita bisa geser ke area kanan, atau kalau misalkan kanan kurang, kita bisa nambah page sampai 99. Kayak gitu. Oke, saya langsung loncat ke whiteboard tadi. Ini whiteboardnya BenQ, jadi kita untuk anotasi, coret-coret, kita bisa ada beberapa mode. Ada yang biasa single mode, ada yang mode highlight, ada juga yang mode dual pen. Jadi misalkan dia kan dapat dua ya, dia beda di ujungnya, ada yang tajam sama yang ditumpul. Jadi kalau misalkan yang tajam warna merah, yang ini warna biru, jadi bisa beda warna. Pak, itu kalau misalkan itu untuk dokumen bisa ya? Misalkan kita mau ini apply si Excel gitu? Bisa ya? Jadi kalau kayak import file gitu? Iya. Karena kan mereka nggak mungkin pakai whiteboard doang kan, misalkan dia mau buka filenya si Excel, dia bisa coret-coret. Bisa. Coret-coret nih, dia bisa langsung hapus. Atau bisa juga per objek. Per objek kita pilih yang ini, pilih yang mana? Atau clear all. Kemudian juga kita bisa juga pilih background, misalkan template. Bisa juga import kamera. Karena kita import kamera ini bisa juga sambil di screen recording. Ini kan kita tombol merah buat record. Selama meeting gitu. Jadi kita record, kemudian kita buka eksternal kamera nyalain, jadi bisa ngeliat kondisi di ruangan kan selama meeting. Tapi Pak gini, itu kan simpel banget tadi import di import file di situ, terus kita coret-coretin. Nah kalau misalnya based on experience ya, mereka biasa udah lagi ini filenya, terus mau dicoret-coretin kayak gitu itu. Oh bisa. Dan mereka lagi sedang di ini, jadi mereka sedang mirroring. Oh ya, mirroring. Itu bisa. Bisa. Dalam keadaan mirroring Bisa. tapi tetap coret-coret bisa juga. Bisa ya, kita praktekin ya. Iya betul. Kita praktekin. Sejauh ini karena Biasa ribet seperti itu. Oh iya,